Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Misara. Saya merupakan salah satu mahasiswa di IAIN Langsa. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Pengabdian Masyarakat atau biasa disebut dengan KPM. Dan ini merupakan podcast pertama saya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Jika kita berbicara mengenal bulan Ramadan, saya yakin di antara kalian semua pasti sudah memahami makna bulan Ramadan tersebut. Ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Karena pada bulan ini, umat muslim memiliki kesempatan yang lebih untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Jika kita berbicara mengenai bulan Ramadan, pastinya dalam benak kita secara tidak langsung terbayang waktu sahur bersama keluarga, melakukan tadarus bersama teman-teman, berbuka puasa bersama orang-orang yang kita cintai, melaksanakan salat sunnah tarawih di malam hari, dan ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka. Di samping itu, juga banyak bentuk ibadah yang dapat kita lakukan, seperti halnya membaca Al-Quran, bersalawat, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada bulan ini? Ya, tepat sekali. Karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana pahala dilipat gandakan dan seluruh setan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada juga beberapa hal istimewa pada bulan Ramadan loh. Yang pertama, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang berisikan keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hal dan yang hak dan yang batil. Dan yang kedua, pada bulan ini juga terdapat malam Lailatul Qadar. Pastinya semua tahu dan pernah mendengar malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 malam, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu langit dibuka, semua doa-doa dikabulkan, dan segala takdir pada tahun ini ditentukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan hadis muttafaq alaih. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dan biasanya diharapkan pada malam-malam ganjil. Kemudian yang ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, pada bulan ini disunnahkan salat tarawih, yakni salat pada malam bulan Ramadan. Ya, biasa kita melakukannya ada yang 20 rakaat dan ada juga yang melakukannya 8 rakaat, tapi kedua-duanya boleh dilakukan. Yang keempat, pada bulan ini juga terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin, serta hancurlah segala berhala syirik dan kaum musyrikin. Kemudian keistimewaan yang kelima, pada bulan ini juga terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah memenangkan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu berhasil menghancurkan syirik dan berhala yang ada di kota Mekah. Kemudian keistimewaan yang keenam, pada bulan ini juga pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan semua diikat.
agar tidak mengganggu ibadah umat manusia. Jadi jika setan gak ada, jadi kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah. Selain itu juga terdapat banyak keberkahan pada bulan ini. Tidak hanya dalam menuai pahala, namun banyak juga keberkahan lainnya. Seperti halnya dari aspek ekonomi, Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Bagi fakir miskin, Ramadan juga membawa keberkahan karena pada bulan ini umat muslim disunahkan bersedekah dan berinfak dan diwajibkan membayar zakat fitrah. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat manusia. Betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya dan beramal soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian podcast dari saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.